Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewa Sakti dengan NIM 130.118.0358. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar saya, tugas besar 1 dari kelas Sistem Keamanan Cerdas, dan saya mengangkat judul Analisa Autentikasi Pengguna berdasarkan keamanan jaringan dan sistem cerdas. Jadi, ini merupakan review dari topik pertemuan di minggu kedua ya. Oke, langsung saja. Nah, alasan kenapa saya mengangkat topik ini karena dalam beberapa tahun ke belakang, kasus peretasan, kebocoran, dan pencurian data pribadi itu sangat sering terjadi. Contohnya saja yang sedang hangat dibicarakan bulan-bulan lalu ya, yaitu peretasan situs Badan Cyber dan Sandi Negara Indonesia. Jadi, BSSN ini mengalami peretasan dengan tipe deface atau perubahan front end dari website mereka dengan peretas dengan dengan ID atau username the MX0NDAY gitu, atau the MX Monday lah saya menyebutnya. Jadi situs www.pusmanas.bssn.go.id yaitu situs kepemerintahan atau situs government yang mengatur tentang regulasi keamanan cyber di Indonesia ya. Jadi bayangkan saja sebuah lembaga yang mengatur keamanan cyber itu dihack oleh peretas yang tidak dikenal gitu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang bisa kita bilang paling aman di Indonesia saja bisa dihack gitu. Apalagi akun-akun pribadi media sosial kita gitu. Pasti sangatlah rentan terhadap peretasan. Oke, selanjutnya di dalam dunia cyber itu memang tidak ada keamanan yang benar-benar 100% aman. Jadi quotes ini atau pernyataan tersebut sering dikemukakan oleh praktisi-praktisi dunia cyber gitu ya. Jadi buktinya saja lembaga terpenting di Amerika Serikat seperti FBI, Federal Bureau Investigation kayak ya FBI, terus ada NASA dan CIA, Central Intelligence Agency dari Amerika Serikat itu juga pernah menjadi korban peretasan. Kalau FBI ini dan NASA mengalami peretasan yang ya biasa lah ya, device seperti BSSN tadi, namun yang agak parah ini CIA, karena dia sudah mengalami kebocoran data gitu, atau pencurian data. Nah, selanjutnya ada terminologi autentikasi pengguna. Saya memasukkan 4 ilustrasi ini ya, atau bisa dibilang 2 kelompok. Untuk kelompok yang kiri, yaitu ada hubungannya nih, sistem keamanan sepeda motor atau kunci ganda ya, dengan pencurian sepeda motor. Lalu ini tuh bisa bisa kita jadikan analogi gitu dari sistem keamanan cyber. Jadi saat kita ingin membeli katakan suatu minuman atau makanan dan kita harus memarkirkan motor kita, yang artinya kita harus meninggalkan motor kita tuh harus benar-benar memastikan bahwa motor kita tuh aman dengan cara ya memarkirkannya di tempat yang aman, yang ada tukang parkirnya misalkan. Setelah itu kita mengunci stang motor kita, setelah itu menutup magnet lock key-nya itu ya. Setelah itu juga memasang kunci ganda seperti ini. Nah, walaupun kita tuh melakukan upaya-upaya tersebut, masih ada kemungkinan bahwa motor kita itu bisa dicuri. Nah, sama halnya dengan di dunia keamanan cyber. Seberapapun unik atau seberapapun susah password kita untuk ditebak, ataupun seberapa banyaknya lapisan keamanan yang kita gunakan untuk melindungi hak akses kita, itu pasti ada kemungkinan untuk diretas ya. Jadi kembali lagi kepada quote sebelumnya bahwa memang di dalam dunia cyber tidak ada keamanan yang benar-benar 100% aman. Nah, usaha yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk menjaga, ya berusaha semaksimal mungkin gitulah untuk menjaga bahwa
hak akses terhadap informasi kita itu seenggaknya sudah aman gitu. Nah, berikut merupakan data ya 10 negara Asia dengan jumlah pengguna internet terbanyak per bulan Maret 2021. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini berada pada urutan ketiga. Nah, lalu bagaimana dengan internet security awareness dari masyarakat Indonesia ini ya? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bapak Aditya Pradana dengan rekannya yaitu Bapak Firman M. Firmansyah dari Stony Brook University, Amerika Serikat, beliau menemukan bahwa ada banyak pengguna internet yang belum sadar akan isu keamanan cyber di Indonesia. Umumnya, bahwa penghasilan bulanan masyarakat ini berbanding lurus dengan isu keamanan cyber. Jadi semakin kaya, semakin paham, dan semakin kurang mampu atau semakin miskin, maka kurang aware atau kurang sadar akan isu keamanan cyber. Nah, adapun teori dasar dari bidang ilmu pengetahuan ekonomi dan perilaku manusia yang dikemukakan oleh Bapak Daniel Kahneman dan Amos Tversky, beliau menyatakan bahwa manusia itu cenderung memilih untuk mencegah terjadinya suatu kehilangan daripada mendapatkan manfaat dari sesuatu yang memiliki nilai atau nilai yang sama. Dapat saya analogikan dengan uang 100.000 ini. Apabila kita memiliki uang 100.000, lalu kita menggunakannya untuk sekedar membeli makan, rasanya akan biasa saja karena ya memang seyogyanya uang itu digunakan untuk membeli barang gitu ya. Tapi beda lagi kalau si uang ini hilang atau ya hilang lah gitu. Kalau hilang itu rasa sakitnya pasti lebih lebih sakit daripada rasa puas yang didapat apabila kita bisa meng-spend atau menggunakan uang ini untuk membeli suatu barang. Nah, hal ini tuh juga bisa dikaitkan dengan teori sebelumnya. Kenapa masyarakat itu kurang aware terhadap isu keamanan di dunia cyber? Ya mungkin mereka itu yang belum menggunakan atau ya belum menggunakan autentifikasi pengguna dengan baik adalah mereka yang belum pernah dihack atau kerabatnya belum pernah dihack gitu, sehingga belum pernah merasakan bagaimana susahnya apabila file kita itu atau berkas kita digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau bahkan sampai kita tidak bisa menggunakan atau mengakses file kita. Contohnya saja seperti kasus ini, sudah mau sidang tapi file skripsi malah kena hack gitu. Jadi tidak sedikit ya teman-teman saya mengalami kejadian seperti ini. Biasanya ini disebabkan karena mereka tidak aware terhadap proses instalasi aplikasi gitu. Jadi install aplikasinya sembarangan. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Yang pertama yaitu selalu membackup file di hard disk eksternal ataupun di cloud storage gitu ya. Setelah itu kita menggunakan two-factor authentication pada setiap aktivitas login kita gitu, dan yang paling penting jangan install aplikasi sembarangan. Selanjutnya isu kenyamanan dalam autentikasi pengguna. Jadi pada di kelas saya mempelajari bahwa kenyamanan itu akan selalu berbanding terbalik dengan keamanan di proses autentikasi pengguna. Dapat saya jabarkan seperti berikut. Jadi kalau di aplikasi BNI Mobile ini ya, aplikasi perbankan, itu dia menyediakan autentikasi pengguna dengan cara biometrics atau fingerprint. Dan juga di internet browser teman-teman umumnya sudah umumlah dengan istilah autofill passwords ini ya. Jadi passwordnya disimpan dalam database kita. Setelah itu apabila kita ingin melakukan login pada suatu situs web tertentu, maka sistem akan otomatis mengenerate password berdasarkan apa yang pernah kita simpan gitu ya. Nah, itu tuh keamanannya menurut saya kurang baik karena kita tidak pernah tahu siapa yang bisa masuk ke dalam akses informasi kita secara kita tidak ketahui gitu ya. Jadi bisa saja pihak developer atau pihak penyedia aplikasi itu agak nakal dan menjadi oknum sehingga password kita
terbuka atau teridentifikasi oleh mereka gitu dan digunakan secara ilegal gitu ya. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan ini keamanan yang sangat-sangat tidak nyaman ini ya, yaitu harus memasukkan pattern yang sangat-sangat susah. Saya aja bingung ini gimana polanya, dan juga memasukkan password yang sangat-sangat panjang, terus unik dan susah diingat malahan. Itu tuh menurut saya lebih aman karena ya kita memberikan usaha yang lebih untuk mengingat pattern atau mengingat password untuk melakukan autentifikasi atau untuk melakukan login gitu ya. Jadi isu kenyamanan akan selalu berbanding terbalik dengan keamanan gitu di dunia cyber. Oke, langsung kita masuk ke materi inti, yaitu pengertian autentikasi pengguna. Dari tadi saya membicarakan tentang autentikasi pengguna. Sebenarnya apa sih autentikasi pengguna itu? Jadi, autentikasi pengguna adalah proses yang memverifikasi sebuah identitas ataupun entitas yang diklaim oleh atau untuk entitas sistem. Jadi, pengertian ini saya dapatkan dari RFC 2828, yaitu glosarium yang mendasari tentang Internet Standard Documents gitu ya. Jadi dokumen tersebut memberikan singkatan, penjelasan, dan rekomendasi untuk penggunaan terminologi keamanan sistem informasi. Nah, ini ada tools dalam user authentication. Yang pertama ada individual knows, yaitu PIN, password, answer to a specific question, seperti siapa nama belakang ibu Anda gitu kan. Jadi kita doang yang tahu gitu. Password PIN juga kita doang yang tahu. Selanjutnya ada individual possess, yaitu seperti ATM card, kunci fisik, dan token gitu ya. Jadi kalau ATM card kan setiap ATM card kan unik, mempunyai magnet yang berbeda-beda, mempunyai tipe kartu atau nomor kartu yang berbeda juga. Bahkan sekarang menggunakan chip ya, chip yang berbeda. Lalu ada individual is yang biasanya disebut dengan static biometrics. Kenapa disebut static biometrics? Karena fingerprints, iris, retina, dan face itu tidak akan pernah berubah kalau kita udah dewasa ya. Ya kalau muka mah gini-gini aja gitu. Terus fingerprints juga tidak akan pernah berubah dari lahir. Apalagi iris dan retina gitu ya. Kalau tidak luka juga tidak berubah. Selanjutnya ada individual DAS atau dynamic biometrics, yaitu biometrics seseorang yang masih mungkin berubah, seperti pola suara, pola tanda tangan, karakteristik tulisan tangan, dan ritme pengetikan. Oke, selanjutnya ada user authentication yang berbasis password atau kata sandi. Autentikasi kata sandi merupakan sebuah metode autentikasi pengguna yang digunakan secara luas dalam dunia sistem keamanan informasi. Cara kerja sistem ini mengharuskan pengguna harus menyediakan username dan kata sandi. Nah, itu dari sisi klien ya. Kalau dari sisi server, sistem itu harus membandingkan kata sandi yang ada di database server dengan kata sandi yang baru dimasukkan oleh klien atau pengguna untuk diteruskan dan diverifikasi ke proses login. Nah, ada beberapa issues atau masalah dalam user authentication menggunakan password ini ya. Di antaranya adalah serangan kamus offline, serangan akun spesifik, serangan kata sandi yang populer digunakan, pembajakan ruang kerja, eksploitasi kesalahan pengguna dalam input password. Selanjutnya ada eksploitasi penggunaan kata sandi secara kolektif atau menggunakan satu kata sandi untuk semua akun gitu ya. Mungkin yang saya perlu jelaskan adalah pembajakan ruang kerja. Maksud dari pembajakan ruang kerja di sini adalah bayangkan saja skenario ketika dulu masih banyak warnet menjamur di lingkungan kita ya. Saya banyak menemui contoh-contoh seseorang yang melakukan login pada akunnya, lalu pada saat ingin akan meninggalkan warnet karena billingnya mau habis, itu tidak sempat logout. Dan ketika si komputer ini diakses oleh orang yang baru atau individu yang baru, itu akun yang lama itu masih nyantol. Jadi orang yang tadi itu akunnya masih nyantol di situ, sehingga orang yang baru menggunakan komputer tersebut berpotensi untuk mengakses informasi yang ilegal. Nah, ini ada beberapa countermeasures atau tindakan preventif untuk menanggulangi isu-isu tadi. Yang pertama yaitu menghentikan akses tidak sah terhadap berkas kata sandi. Lalu menyediakan langkah-langkah untuk mendeteksi terjadinya pembobolan akun dengan cara menyediakan mekanisme atau metode penguncian akun. Selanjutnya ada memastikan ketersediaan kebijakan terhadap penggunaan kata sandi. Lalu pengguna aplikasi dapat menggunakan kata sandi
yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih susah untuk ditebak. Selanjutnya ada menggunakan sistem logout otomatis pada saat menggunakan komputer umum. Ini untuk cara yang ilustrasi warnet tadi ya, skenario warnet. Selanjutnya menggunakan tautan jaringan terenkripsi pada saat melakukan komunikasi remote system. Dan yang terakhir, pihak pengembang aplikasi harus menggunakan fungsi hash password untuk menyimpan password dari penggunanya atau usernya. Apa sih hashing itu? Jadi istilah di dunia keamanan cyber mengenai password sendiri itu sudah umum, istilah hashing, salt and pepper atau salting and peppering. Nah, saya akan menjelaskan hashing terlebih dahulu. Jadi hashing adalah proses kriptografi yang dapat digunakan untuk memvalidasi keaslian dan integritas dari berbagai jenis input. Metode ini digunakan dalam sistem autentikasi untuk menghindari penyimpanan kata sandi yang mentah atau masih berbentuk plain text gitu ya dalam basis datanya. Jadi katakan password yang kita miliki adalah 123456. Tapi kalau udah memasuki proses hashing, dalam database itu tidak akan tertulis 123456, melainkan kode-kode yang panjang gitu ya, tergantung berapa bit ini length hashing-nya. Itu pokoknya kodenya panjang gitu. Jadi bisa dibilang mirip seperti enkripsi, tapi pada dasarnya beda sih sama enkripsi. Lalu ada istilah salting dan peppering ya dalam hashing ini. Nah, istilah salting dan peppering ini mirip dengan yang digunakan dalam dunia kuliner, yaitu menambahkan bumbu, garam dan merica gitu ya. Jadi salting ini metode penambahan string karakter acak yang unik yang hanya diketahui oleh situs untuk setiap kata sandi sebelum dihash. Nah, biasanya salt ini ditempatkan di depan kata sandi yang telah terhash gitu ya. Jadi udah kata sandi udah dihash, terus di depannya ditambahi string unik lagi. Nah, kalau peppering ini sama seperti salting, cuma dia tempatnya di belakang. Nah, ini merupakan operasi dari hashing yang dibumbui dengan salting dan peppernya. Jadi untuk proses pemuatan kata sandinya sendiri, password masuk, lalu ditambahkan dengan salt, sehingga hash itu sendiri akan menjadi lebih unik gitu. Dan juga pepper di belakangnya bisa agar menjadi lebih unik, dan untuk proses verifikasinya ya sama sih kayak ngedekripsi gitu. Lalu yang kedua, yang user authentication kedua ada token ya. Autentikasi berbasis token adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka, dan sebagai imbalannya mereka menerima token akses yang unik. Selama masa pakai token, pengguna kemudian mengakses situs web atau aplikasi dengan menggunakan token yang telah di-generate oleh sistem. Jadi kalau ada yang sering main Twitter developer, kalau mau bisa mendapatkan akses pada IP-nya, jadi harus generate token gini ya, seperti ini ilustrasi. Jadi dan ini tuh berubah-ubah gitu. Setiap kali kita ingin berubah, ya bisa berubah. Kalau jenis token authentication sendiri ada yang connected, contactless, dan disconnected. Ini dibagi berdasarkan kinerjanya ya. Kalau connected sendiri itu contohnya seperti kartu ATM, jadi terhubung gitu. Kalau contactless seperti ini, namanya Microsoft Ring gitu ya. Jadi dengan NFC, kalau didekatkan ke perangkat, nanti perangkatnya otomatis terbuka. Lalu ada yang disconnected, contohnya yaitu two-way factor authentication, seperti yang biasa teman-teman temui di akses Google Mail kalian. Selanjutnya yang terakhir ada biometrics authentication. Nah, biometrics authentication bekerja dengan cara mengenali pengguna berdasarkan salah satu karakteristik fisik pengguna. Nah, ini dibagi berdasarkan fisiologis dan behavioral. Kalau dari sisi fisik itu ada iris, fingerprint, bentuk ini ya daun telinga, terus face recognition, terus tangan ini sama DNA. Kalau behavioral itu ada voice atau suara, ada perilaku atau gait, dan juga ada tanda tangan. Tapi yang paling sering digunakan dalam autentikasi pengguna biometrik adalah finger, face, dan iris gitu ya. Nah, di sini ada tabel ya.
yang menerangkan tentang hubungan antara cost atau biaya dengan akurasi dari biometrics authentication. Kalau kita lihat yang paling bagus akurasinya adalah Iris, tapi dia juga memiliki cost yang lumayan tinggi juga. Nah, kalau Iris ini menarik ya untuk dibahas karena memang Iris itu berbeda dengan retina. Jadi Iris itu yang di bagian sininya. Mana sih Iris? Nah, ini nih. Kalau retina yang hitam-hitamnya ya, pupilnya itu. Jadi, kenapa kita menggunakan Iris Biometrics untuk proses autentikasi? Karena ya kita ukur aja gitu dari pengalaman COVID-19 yang menguruskan kemana-mana kita harus memakai masker. Nah, dengan adanya Iris Biometrics Authentication ini, walaupun tangan kita luka, walaupun kotor tangan kita menggunakan masker, atau bentuk wajah kita berubah, itu tidak akan terpengaruh dengan irisnya, karena iris itu akan selalu bisa dideteksi, walaupun kalian menggunakan kacamata ya. Nah, untuk operasi autentikasi biometrik ini versi sederhananya seperti ini, ada proses enrollment atau pendaftaran, di mana sistem akan mendeteksi biometrik untuk pertama kalinya, yang selanjutnya akan disimpan ke database dalam bentuk yang sudah terenkripsi menjadi matriks gitu ya. Setelah itu proses verifikasi dan identifikasi ini menjadi satu, karena saat kalian ingin melakukan login, udah daftar nih, ingin melakukan login, maka sistem akan melakukan verifikasi dan juga identifikasi untuk memastikan bahwa yang akan mengakses suatu informasi ini memang benar-benar berhak. Jadi untuk penutup dan kesimpulannya, ada banyak sekali opsi-opsi yang tersedia dalam penggunaan user authentication, mulai dari yang paling sederhana yaitu PIN atau password, kunci elektronik, sampai dengan biometrik. Nah, harapannya setelah kita mempelajari ini semua tadi, kesadaran publik akan pentingnya menjaga keamanan di dunia cyber itu bisa meningkat gitu ya, dan meminimalisir kemungkinan peretasan dan kebocoran akun. Sekian dari saya, Rizky Dewa Sakti. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.